Halo penonton, bertemu lagi di Tadarus Ramadan. Kita masih bersama dengan intelektual NU dan salah seorang deklarator dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, Mas Ahmad Sahal. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya tentang sunnah dan hadis. Untuk mengingatkan Anda, pada pertemuan terakhir kita menyebut tentang, atau Mas Ahmad Sahal menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya hadis tersebut, bahwa pada saat Nabi Muhammad masih hidup, belum ada buku catatan yang namanya kumpulan hadis. Itu baru terjadi 1 abad sesudah beliau wafat. Paling cepat 1 abad. Paling cepat. Oke, kita lanjutkan kembali. Karena buat saya ini, buat seorang awam, ya, itu adalah era di mana tidak ada video, Anda bilang kan. Yeah. Jadi baru 100 tahun setelah beliau wafat, ada upaya, taruhlah dikatakan upaya untuk menulis kembali pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad seabad sebelumnya, ya, di tengah begitu banyak kesimpang siuran informasi. Nah, itu apa implikasinya, apa akibatnya terhadap, terutama gini, kalau gitu dapatkah kita andalkan sebetulnya kebenaran, keakuratan dari hadis dan sunnah? Nah, itu pertanyaan yang pelik sebenarnya kan. Jadi ini soal verifikasi kan, verifikasi tentang news. Ya. Jadi hadis ini kan news nih. Ya. Si A ngomong, oh Nabi pernah begini, si B ngomong begini, dan ini kita berhadapan dengan begitu banyak news tentang Nabi dan bagaimana cara memastikannya. 100 tahun. Iya, sudah Nabi udah wafat. Bahkan ketika Nabi hidup pun kan belum tentu yang mendengar itu sama kan dengan yang dikatakan Nabi. Ini apalagi sudah 100 tahun. Nah, dalam Islam sebenarnya Bang Ade, kan ada sesuatu yang dianggap istilahnya tuh qot'i ya. Qot'i. Apa itu? Qot'iyud dalalah. Sesuatu yang memang dari segi konten itu sudah bisa dipastikan 100% dari Nabi. Sorry, gimana kita bisa memastikan itu? Nah, itu tidak berlaku pada hadis. Oke. Yang qot'iyud dalalah. Quran itu dari segi redaksi itu 100% Quran. Oke? Jadi itu 100% wahyu. Jadi itu namanya qot'iyud dalalah dari segi yang ditunjukkan, yang teksnya itu dia sendiri adalah qot'i, istilahnya itu ya bahasa Indonesia. Ya pasti. Pasti. Oke. Qot'i itu lawannya zonni, persangkaan. Jadi ini udah pasti. Pasti, pasti. Nah, hadis, Bang Ade, news tadi itu levelnya sebenarnya zonni. Istilahnya tuh zonni itu persangkaan. Probabilitas. Oke. Hadis, agak spekulatif gitu ya. Ya karena kan Nabi udah wafat. Iya. Bagaimana cara memverify bahwa jenengan dulu memang ngomong begini Nabi? Kan nggak ketahuan. Iya. Nah, yang qot'i dari hadis itu sangat sedikit, Bang Ade. Yang betul-betul dianggap pasti Nabi mengatakan ini. 99% atau pasti itu 100%. Yang 100% maksud saya. Itu ulama bilang paling 100 hadis. Ya, misalnya kayak hadis innamal a'malu binniyat. Setiap tindakan itu tergantung niatnya. Itu mutawatir. Yang disebutnya hadis mutawatir. Hadis, hadis yang diriwayatkan oleh generasi dari, misalnya ini yang melakukan verifikasi ini Imam Bukhari gitu ya. Dia yang melakukan verifikasi nih. Begitu banyak news kan. Nah, hadis mutawatir itu hadis yang dari segi ingat Imam Bukhari lah abad 3. Sesudah Hijriah. 3 Hijriah itu artinya 300 tahun sesudah Nabi wafat ya. Atau 250 lah mungkin ya, 250-an gitu. Ke Nabi itu kan ada berapa generasi nih? Ada mungkin 4 atau 5 ya. Jadi misalnya si Anu, si X mendapatkan kabar ini dari si W. Si W mendapatkan kabar ini dari si Y. Si Y mendapatkan kabar ini dari si S. Si S mengatakan Nabi berkata. Nah, ini kan mata rantai nih. Sanad istilahnya itu. Mata rantai transmisi. Nah, yang betul-betul mutawatir, Bang Ade, yang disebut 100% dari Nabi, itu yang kira-kira dari generasi ini ke generasi ini itu
itu jumlahnya sedemikian rupa sehingga mereka itu nggak mungkin bersepakat untuk bohong. Jadi ulama berbeda pendapat. Apakah itu harus 40, 50, atau seberapa, atau 20 cukup. Tapi intinya mutawatir itu ulama, seluruh mata rantai itu diandikan pasti nggak mungkin bohong. Konsisten lah ya. Jadi ini kayak kepastiannya itu kayak kepastian orang yang mengabarkan menara Eiffel ada di Paris gitu misalnya. Meskipun ada orang nggak pernah ke sana, tapi kalau dia nggak percaya ya dia yang goblok. Semua orang tahu bahwa itu memang ada. Nah, mutawatir itu seperti itu. Ini yang sedikit banget hadis ya. Hanya 100 tadi. Ulama berbeda pendapat mana yang masuk mutawatir, tapi poinnya sedikit. Nah, yang banyak itu adalah hadis yang levelnya itu probabilitas. Seberapa banyak? Zonni. Nah, di situ kemudian ulama yang memverifikasi ini, KPU-nya, bukan KPU deh, sorry. Pokoknya yang memverifikasi lah ya. Memverifikasi news tadi itu membuat kriteria. Ada yang namanya hadis sahih. Sahih itu hadis yang sound istilahnya ya, yang kuat lah. Kuat. Ada hasan yang ya lebih nggak sekuat sahih, tapi ya dia kalau sahih itu 80% katakan aja gitu. Hasan itu mungkin 60% derajat probabilitas kemungkinan dari Nabi. Doif itu di bawah 50%. Ini yang bukan yang berlaku mutawatir loh. Ini yang berlaku persangkaan. Yang jumlahnya majority of hadis. Majority itu saya bilang ya 90%. Hadis yang ada itu adalah levelnya zonni. Dan zonni itu artinya probable. Probabilitas. Mungkin benar. Ya, nah. Tapi bagaimana cara memverifikasinya? Ini yang menarik. Para ulama itu, ulama ahli hadis, itu tidak memverifikasi berdasarkan konten, berdasarkan redaksi hadis, tapi berdasarkan tadi mata rantainya. Karena nggak mungkin Nabi udah wafat. Bagaimana cara memastikan bahwa satu kalimat ini, satu hadis ini memang dari Nabi, atau Nabi melakukan sesuatu tindakannya Nabi, kan nggak ada caranya. Cara satu-satunya yang dilakukan ini menurut saya brilian. Metodologi hadis ini brilian karena yang dilacak adalah tingkat keterpercayaan si pembawa berita, the messenger-nya. Jadi misalnya Imam Bukhari, kenapa dianggap dia begitu sebagai ahli verifikasi hadis itu paling terpercaya gitu ya. Setelah itu ada Imam Muslim, ada Imam Turmudi macam-macam. Karena dia menerapkan standar yang paling ketat. Jadi dia dapat nih 100-an ribu atau 200 ribu hadis news ya. Dia cek hadis sahih menurut Bukhari itu kalau tiap generasi itu menyambung. Jadi si X, si Y, si ini hidupnya nyambung, pernah bertemu. Jadi Bang Ade, ini sangat ketat. Yang kedua, terpercaya. Jadi nggak pernah bohong, nggak pernah melakukan ini, perbuatan yang mencemarkan nama baik. Terus yang ingatannya tajam, dobit. Gitu. Yang keempat, menjaga kredibilitas. Tapi itu semua ditentukan oleh Bukhari. Bukhari. Ya, jadi bahwa dia dipercaya karena kata nggak ada Bukhari. cara lain kecuali dengan memastikan bahwa transmisinya ini reliable. Nggak, yang saya ingin katakan adalah bahwa sebetulnya semua bergantung pada Bukhari juga. Iya dong. Ya bahwa dia menentukan kriterianya. Dan dia ketika dia mengatakan orang ini betul-betul pernah ketemu. Iya, itu Imam Bukhari. Nah, makanya Sahih Bukhari itu butuh 16 tahun untuk kodifikasinya. Dan dari ratusan ribu yang dia dapat hadis, yang di Sahih Bukhari itu hanya 4.000. Yang lain gimana? Ya nggak sesuai dengan standarnya Bukhari. Gitu. Itu pun 4.000 itu yang perawinya bisa diandalkan. Menurut Bukhari. Menurut Bukhari. Ini sahih dalam arti sesuai kriteria dia kan ada 5 atau berapa itu. Bahwa satu generasi ke generasi lain itu harus mutasil, nyambung. Jadi kalau ada yang putus, wah berarti ini nggak sahih. Gitu. Dan ini betul-betul dia sangat verifikasinya serius. Dan dia harus ke berbagai negara. Ini kan di Bukhara loh. Nah, yang menarik, pengkodifikasi hadis itu Bang Adi, kayaknya nggak ada nggak yang orang Arab ya, keturunan Arab. Yang ada tuh Imam Bukhari itu dari Bukhara.
Ya, itu Imam Muslim dari Khurasan. Bukhara itu di yang former sekarang pernah di Uni Soviet itu loh. Di mana itu pokoknya daerah Bukhara. Jadi bukan wilayah Arab Irak, lah ya. Bukan wilayah Hijaz. Oke. Bukan orang Arab dalam arti itu. Ya, kita harus berhenti dulu. Tapi jadi sejauh intinya adalah sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Sahih Hasan Dhaif tadi yang sahih yang itu semua adalah levelnya level probabilitas. Ada yang sangat mungkin 80% dari Nabi, yaitu sahih. Ada yang 60%, 80% sampai 85 lah ya. Ada yang 60% dari Nabi, itu hasan. Kemungkinan besar dari Nabi gitu. Ada yang ya belum tentu ya inilah di bawah 50% lah. Itu 50% itu dari Nabi itu dhaif. Nah, di antara 3 kriteria ini Bang Ade, itu ada gradasinya, ada berbagai jenis nama hadis kan? Karena ini ada ilmunya sendiri, ilmu mustalah hadis dan ilmu untuk memverifikasi tadi reliabilitas si sumber. Orang-orang itu. Ya, ilmu jarhi wa ta'dil namanya. Nah, tapi lagi-lagi saya ingin tegaskan yang diteliti itu bukan isi. Karena Imam Bukhari nggak bisa memastikan dan Imam Sa'ad itu nggak bisa memastikan 100% bahwa itu dari Nabi. Yang bisa dilakukan adalah melihat messengernya, gitu. Rantai messenger ini berapa generasi? 4 atau 5 ya? 300 tahun lah, 250 tahun. Dan Nah, yang betul-betul dari Nabi itu disebut mutawatir, itu tidak masuk dalam kategori hadis. Tapi itu pun sedikit sekali jumlahnya gitu. Dan itu pun sebetulnya berdasarkan kesepakatan. Tetapi orang sudah bisa para ulama mengatakan nggak mungkin berbohong. Karena setiap generasi bilang begitu sampai Nabi itu bilang. Jadi tingkat level kepastiannya tuh kayak gitu, kayak kabar yang mengatakan Menara Eiffel itu ada di Paris. Siap. Kita masih akan terus lanjutkan pembicaraan ini. Ini baru sebagian dari pembicaraan tentang hadis dan sunnah. Tapi kita harus hentikan dulu sementara. Kita akan ketemu dalam pertemuan Tadarus Ramadan berikutnya. Terima kasih Mas Ahal. Terima kasih penonton. Terima kasih.